Nah karena itu beruntung bagi kita mempunyai orang tua yang ngerti syariat. Karena kalau nggak ngerti syariat kadang-kadang ngelarang anaknya pakai cadar gitu. Jangan pakai cadar, nggak boleh. Kenapa? Malu sama tetangga. Kamu nikah harus dirame-rame, 40 juta, 50 juta. Keder. Nah dengan belajarnya kamu agama itu akan meringankan semua. Nggak gampang berpikir negatif ke orang. Ada orang cadaran tidak langsung menuduh teroris gitu. Ada orang nikah di KUA saja yang penting sah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, kawin nggak rame-rame, nggak ada buroknya, nggak ada drum bandnya, jadi omongan. Nang kudu tak kawin anak buroknya kah? Terus dia sunatan bikin anak buroknya jena. Kalau di Mekar saya mah udah ini ya, sudah wajibil wujud. Mekar saya wajibil wujud. Kalau di sini kan burok tuh kayak musim nggak musim, tapi sekarang udah mulai musim, ditunggangin di atasnya kereta kuda itu loh, ditunggang kereta kuda ya. Kan naik gugu baik kah? Terus si pengantin sunat tuh udah kumis-kumisan, kayak apa, ujung. Nanti nih kalau misalnya orang tua kita yang gampang malu sama tetangga, lalu kita punya suami dan kita punya anak, lalu anak kita sudah agak dewasa umur 5 tahun lalu sunatan, sok baik, nanti juga pasti akan disuruh untuk seperti itu. Ya, disuruh untuk naik buruk jadi. Bahkan kalau kita yang biasa-biasa saja itu diomongin sama orang tua, diomongin sama mertua. Anak kira sunatan dirame-rame tak cung. Belilah mi, belilah bu. Kita mah mau sederhana priben. Ya yang penting nasi kuning selamatan tajam konon. Kang meluan tetangga-tetangga coba gitu. Maksudnya ya tetangga-tetangga kalau anaknya sunatan pada naik buruk, pada diiring-iringi drum band, ya ira lo meluan. Ya biaya pira petan juta. Ya disitulah kadang-kadang. Jadi nggak enak ya. Jadi orang yang selalu ikut-ikutan tetangga tuh nggak enak. Batin ini tersiksa. Lebih baik menjadi seseorang yang berprinsip. Ini bukan prinsipin, bukan wajib. Kamu kalau nikah ya, modal panggung, prasmanan ya, Abi bukan provokasi ya. Buat menghasut. Barangkali emang kamunya dapat hidayah, alhamdulillah gitu. Prasmanan, panggung, lalu apalagi sih namanya yang bukan yang laki-laki perempuan duduk di pelaminan, bayar kiai, bayar KUA, kursi, bikin undangan. Apalagi kalau misalnya ke hotel misalnya, orang tuanya kita gengsinya sama ubun-ubun misalnya, kudu bay misalnya, ya habis 60 juta sih nak. Entah utang-utang kemana kayak gitu lah, habis 60 juta. Yang 40 lah dibagi 2, mempelai laki-laki 30, mempelai perempuan 30, sok patungan. Yang gede itu makanan ya, prasmanan. Yang gede itu gitu. Belum undang Dian Anik, ngerti kan? Gede banget itu. Ngungkuli kiai sejuta 2 juta diundang. Dian Anik bisa sampai 30 juta jarak emang gitu. Belum si buruk tadi tuh, belum drum band, belum seundang, aduh wis matak 1 juta. Kalau dipikir-pikir 1 juta hilang habis dalam waktu sehari, hanya buat poya-poya, hanya buat senang-senang. Atau 1 juta itu dikelola untuk modal. Kalau kepalanya belum kebentur tembok, ya kan? Ya kepalanya masih normal, belum kebentur tembok. Tapi kalau sudah masuk ke ronsen kepalanya, ada gejala atau ada gejlugan misalnya, ya pengennya sehari ngabisin 100 juta. Error. Ngerti nggak? Bahkan kadang-kadang prasmanan ngadang-ngadangi dalan.
Kadang dalam hati nih jengkelnya Abin, lagi buru-buru ngantuk pengen pulang ke rumah, lewat atau belah minggir, udah jauh-jauh aja jalan di perboden blokir. Awas sira pengantin gitu. Orang lagi mengkel, awas sira pengantin. Lah bener lagi lah. Begituin. Bukan Nabi aja yang ngomong begitu, banyak. Dapat izin dari RT ya. Dapat izin dari RW ya. Dapat izin dari masyarakat iya, tetangganya pada ngelakuin gitu semua iya, tapi ridhonya pejalan kaki kita nggak akan tahu. Fa inna fihim as-shaghir, kayak makmum aja bahwa pejalan kaki itu ada anak kecil yang udah jauh-jauh lewat, ternyata di situ ada yang lagi eman-emanan bensin kan, menghemat bensin begitu loh. Dari waktu belah ke Pesalakan lumayan jalan bensin. Ada yang lagi ambulan, coba kamu bayangin ambulan yang darurat lagi apa? Pemadam kebakaran, wing, anak hajatan aja. Pengen ke gang mana coba, lagi buru-buru. Ambulan orang penyakit jantung butuh penanganan medis yang lebih cepat. Dolim. Jadi ini pinter-pinternya kamu ngerayu. Kalau orang tua maksa ya sudah, mau buat apa lagi? Besi Pak, aja muluk-muluk nemen nggak bisa. Terus yang penting gini, nikah itu 1.000 alhamdulillah sah. Nikah itu 50.000 sah. Ngerti gak? Saya punya tabungan di celengan receh semua. Ada berapa? Ada 5.000 perak, Pak. Mau kawin bisa? Bisa, Pak. Gak usah 5.000. Mahar 1.000 rupiah, dan itu pun ngutang bukan kontang, sah. Segampang itu. Mulianya perempuan itu yang maharnya itu murah. Awas tuh, bukan emang saya murahan. Oh, enggak begitu. Sebaik-baiknya mahar itu yang paling murah, seberkah-berkahnya mahar itu yang paling kamu mulak-muluk pengantinan sampai diaba-abai. Sampai gato tuh. Yaya mukanya bisa begitu. Kin Yaya tak duduk. Si mau pesek dulu sampai bangir mancung ganen ke kini siapa ya tadi tuh iya biaya kini kayak buruk mah mukanya ondel-ondel kan bahasa kan sulanangnya kayak blatie muka aduh kayak bedakan lah kan ya. Tapi ya sudah, ini menjadi budaya, menjadi tradisi, jangan nyalahin. Ingat lagi-lagi ya, mukhalafatul adah adawah. Menyalahi budaya itu nanti jadi musuh.